Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-teman semua? Pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai akuntansi untuk equity investment dan isu lainnya, tepatnya pada pertemuan ke-7. Oke, ini adalah pokok materinya. Yang pertama ada equity investment, dia dibagi menjadi 3 poin pembahasan. Yang pertama diukur dengan FAPOL, yang kedua dengan FOCI, dan yang ketiga dengan equity method. Sedangkan untuk 3 poin terakhir, poin 4 itu akan membahas mengenai impairment untuk amortized cost, selanjutnya impairment untuk FOCI, dan yang terakhir mengenai pendalaman tentang recycling adjustment. Nah, ini gambaran umum untuk 3 poin yang pertama. Jadi equity investment itu secara garis besar terdiri dari 3 jenis. Yang pertama kurang dari 20%, di mana dia tidak signifikan dalam pengambilan keputusan. Yang kedua 20% sampai 50% dia signifikan, dan yang terakhir lebih dari 50% dia memiliki kendali. Nah, dalam hal ini dia di dalam pengambilan keputusan saat RUPS ya. Nah, oke, lanjut. Nah, untuk yang kurang dari 20%, dia memiliki pengukuran yang pertama menggunakan FAPOL, yang kedua FOCI with no recycling. Nah, kalau FAPOL ini syaratnya dia untuk diperjualbelikan. Sedangkan jika tidak untuk diperjualbelikan, syarat selanjutnya dia tidak memilih opsi FOCI. Nah, dia boleh menggunakan. Kalau dia tidak memilih opsi FOCI, dia boleh mengukur menggunakan FAPOL. Sedangkan untuk FOCI no recycling dia adalah yang tidak diperjualbelikan dan memilih opsi FOCI, teman-teman. Jadi opsi itu bisa menentukan pengukuran mana yang kita gunakan. Lanjut, bagaimana pencatatan biaya penerbitan? Nah, untuk pengukuran FAPOL dia akan dicatat langsung sebagai expense. Ya, contohnya itu ada commission expense, misalkan kita membayar broker. Sedangkan untuk FOCI dan ke bawahnya dia akan mencatat sebagai cost of investment, artinya dia dicatat sebagai penambah dari investasi. Misalkan harga investasinya 80 juta, biaya penerbitannya 10 juta, berarti investasi yang kita catat sebesar 90 juta. Dia dianggap sebagai cost of investment. Selanjutnya untuk penyesuaian fair value. Untuk pengukuran menggunakan FAPOL, dia akan mencatat dianggap sebagai beban lain-lainnya, other income and expense, dengan jurnal. Ini dalam hal ini keuntungan ya. Fair value adjustment di sebelah debit yang nantinya akan menambah daripada equity investment, dan di sebelah kreditnya unrealized holding gain strip income. Nah, di sini dia bakal masuk ke OIE ya. Sedangkan untuk pengukuran FOCI dia akan mencatat langsung equity investment. Kenapa dia langsung equity investment? Karena penyesuaian fair value daripada FOCI no recycling ini dilakukan secara terpisah per instrumen gitu. Kalau ini kan per grup portofolio ya. Kalau FAPOL ini kan per grup portofolio. Sedangkan kalau FOCI no recycling ini dia disesuaikannya per instrumen. Misalkan hanya saham PTA atau hanya saham PTB, sehingga dia langsung mempengaruhi equity investment. Sedangkan untuk yang signifikan dia tidak melakukan penyesuaian. Lanjut, bagaimana status dari unrealized-nya? Untuk FAPOL dia akan masuk ke OIE ya. Sedangkan untuk FOCI dia akan masuk ke OCI dan ditutup ke akumulasi other comprehensive income. Nah, untuk yang signifikan juga tidak ada. Lanjut, untuk pengakuan net income. Nah, di sini yang menjadi perbedaan dasar daripada equity method saat terjadinya keuntungan operasi, net income ya, keuntungan bersihnya. Nah, equity method ini mencatat sebagai pertambahan investasi sebesar proporsinya dengan jurnal equity investment pada investment gain ya, dengan cara persentase proporsi dikali net income. Misalkan persentase proporsi kepemilikannya adalah 30%. Net income-nya 100 juta. Nah, berarti dia mencatatnya itu sebesar 30 juta. Karena 30% kali 100 juta itu 30 juta ya. Nah, selanjutnya untuk pendapatan dividen.
Untuk Fapol dan Voci ini sama dia jurnalnya, cash pada dividend revenue sebesar proporsinya ya tentunya. Sedangkan untuk yang signifikan dia akan mencatat dengan mengurangi equity investmentnya dengan jurnal cash pada equity investment sebesar proporsinya. Misalkan dibagikan dividen 1 miliar. Persentasenya tadi 30%, berarti yang dicatat adalah cash 300 juta di debit dan equity investment di kredit 300 juta. Selanjutnya saat penjualan untuk metode Fapol, dia akan langsung mengakui keuntungan atau kerugian saat penjualannya dengan jurnal gain or loss on sale investment. Dan di sini dia bakal berpengaruh ke OIE. Ini untuk Fapol ya. Jadi untuk Fapol ini memang semua keuntungan atau kerugian dia akan langsung mempengaruhi OIE teman-teman. Dia nggak masuk OCI sama sekali. Yang masuk OCI itu yang metode Voci. Nah, kalau dia metode Voci no recycling saat penjualan, nah sebelum kita melakukan penjualan kita wajib membuat jurnal penyesuaian dulu nih. Nah, dengan cara mendebit misalkan keuntungannya mendebit fair value adjustment di sebelah debit dan mengkredit unrealized holding gain strip OCI, strip equity. Nah, nanti dia bakal masuk ke OCI. Nah, jadi dia tidak mengakui adanya gain atau loss pada penjualan investasi. Jadi dia langsung mengakui unrealized holding gain strip equity. Itu perbedaannya ya. Oke, kita langsung masuk ke contoh soalnya. Ini contoh soal terkait dengan metode Fapol yang kepemilikannya kurang dari 20%. Oke, kita lihat dulu soalnya. Nah, contoh pada 3 November 2019, Republik membeli ordinary share dari PT Tri ya, seharga 718.550. Nah, setiap investasi, jadi ini 3 investasi dengan total harga 718.550. Setiap investasi memiliki proporsi kurang dari 20%. Nah, maka dia dikelompokkan nih. Nah, ini contohnya ya. Jadi total yang dia beli adalah 718.550 dengan rincian ada di Burberry, ada di Nestle, sama ada di Regis Pulp ya. Nah, untuk investasi yang dicatat pada Fapol, baik debt atau equity investment, biaya transaksi seperti biaya broker dicatat sebagai expense. Nah, selanjutnya, PT Republik ini membayar biaya broker ya sebesar 650. Oke, bagaimana jurnalnya? Nah, yang pertama kita menjurnal investasinya. Totalnya aja langsung 718.550. Yang kedua, untuk biaya broker kita akan mencatat sebagai beban tersendiri ya. Di sini akunnya adalah brokerage fee ya, sebesar 650. Oke, sehingga total kas yang kita bayarkan adalah 719.200. Oke, lanjut. Bagaimana jika ada penerimaan dividen? Nah, ini ya. Jurnal penerimaan dividen 6 Desember 2019 menerima dividen dari Nestle sebesar 4.200. Nah, berarti kita langsung aja menjurnal cash pada dividen revenue sebesar 4.200. Lanjut, pada tanggal 31 Desember 2019 diketahui bahwa harga pasar daripada investasi saham yang kita miliki adalah sebagai berikut ya. Nah, di sini ada gambaran, ada nilai daripada harga sahamnya. Bisa dilihat. Nah, bagaimana kita cara mencarinya? Langsung aja seperti biasa. Fair value dikurangi dengan carrying value. Nah, habis itu kita total ya. Di sini kalau positif berarti dia untung, kalau negatif berarti dia rugi. Sehingga total daripada keuntungan penyesuaian harga pasar yakni rugi
35.550 ya. 35.550. 35.50. Oke. Lanjut, berapakah saldo sebelumnya? Tidak ada ya. Sehingga fair value adjustment-nya di sebelah kredit ya kan adalah sebesar 35.550. Jadi kalau misalkan dia minus ini dia rugi artinya. Dan kita harus mengkredit daripada fair value adjustment. Nah, jurnalnya yang kita buat sebagai berikut. Di sini minus 35.550, di sebelah debit ada unrealized holding gain, dan di sebelah kreditnya ada fair value adjustment. Ini seperti kaidah kita aja ya, bisa dihafalin mungkin atau dipahami. Nah, ini bisa langsung lihat jurnalnya kalau ada keuntungan. Kalau kerugian berarti tinggal dibalik aja. Di sini ada strip income, berarti dia mempengaruhi OIE. Lanjut. Pada tanggal 23 Januari 2020, Republik menjual seluruh saham Barbary dan menerima cash sebesar 287.220. Nah, jadi teman-teman, fair value adjustment itu kan dia sifatnya menetkan nilai daripada saham investasi. Maksudnya investasi saham. Jadi, saat kita melakukan penjualan secara terpisah seperti ini, ya. Di sini, cost yang kita gunakan itu tetap sebesar amortized cost-nya. Nah, sebesar carrying value-nya atau bisa disebut amortized cost-nya. Jadi, saldo fair value adjustment ini dia hanya menyesuaikan daripada harga pasarnya secara bersama-sama, bukan secara individu. Jadi, saat kita melakukan penjualan, cost-nya itu kita tetap menggunakan carrying value-nya atau amortized cost-nya. Nah, jadi di sini kita mengkredit amortized cost-nya sebesar berapa? Sebesar 259.700 ya. 259.700. Nah, lanjut. Cash yang kita terima adalah sebesar harga kesepakatannya dari penjualan. Nah, di sini harga kesepakatannya adalah 287.220. Sehingga terjadi keuntungan gain on sale of investment. Sebesar selisihnya. Ini sama seperti kaidah di sini, saat ada keuntungan atau kerugian kita mencatatnya sebagai gain or loss on sale investment ya pada OIE. Oke, lanjut. Nah, diasumsikan pada tanggal 10 Februari 2020, Republik membeli 255.000 saham ya. Dengan rincian 20.000 lembar sahamnya dengan harga parnya 12,75. Nah, plus broker commission sebesar 1.850. Nah, di sini kita nggak perlu melakukan pencatatan ya karena kurang lebih sama seperti yang di atas. Kita langsung melihat bagaimana sih posisi fair value pada akhir tahun 2020. Di sini bisa kalian lihat karena tadi kita udah membeli sebesar berapa tadi? Sebesar 255, maka kita memasukkan ini ya, Continental Truck atau saham yang kita investasikan pada PT Continental Truck ya, sebesar 255. Nah, di sini sama aja, kita langsung cari aja fair value kurang carrying value. Nah, habis itu di total hasilnya adalah positif atau untung 66.100. Lanjut. Nah, lanjut. Saldo fair value adjustment sebelumnya berapa? Di sini kita bisa melihat dari perhitungan portofolio sebelumnya ya. Jadi saldo sebelumnya adalah minus atau rugi 35.550 atau di sebelah kredit ya. Saldonya di sebelah kredit sebesar 35.550. Jadi di sini saldonya minus 35.550.
Sehingga jurnal penyesuaian yang perlu kita buat adalah karena posisi seharusnya dia positif 66 100, sedangkan saldo sebelumnya adalah 3550, maka kita harus mendebit positif sebesar sebesar 101.650 ya. Nah, kalau misalkan dirinci itu bisa dilihat di sini. Ini debit, ini kredit ya kan. Misalkan di 2019 saldonya dia adalah di sebelah kredit ya. Di sebelah kredit 3550. Nah, sedangkan saldo akhir seharusnya adalah 66 100 dan itu di sebelah debit. Nah, saldo seharusnya tuh segini. Nah, makanya di tahun 2020 kita perlu melakukan adjustment. Ya. Sebesar berapa? Nah, supaya saldo yang segini berarti kita harus mendebit sebesar 3550 ditambah 66 100 gitu ya. Jadinya kesimpulannya itu pokoknya saldo yang di total of portfolio ini dia adalah saldo akhirnya. Nah, ini saldo sebelumnya ya kan? Ini saldo sebelumnya, yang kedua yang warna merah ini. Sedangkan yang terakhir ini berapa sih penyesuaiannya supaya saldo akhirnya itu jadi plus 66 100. Nah, berarti kita harus menambah atau mendebit sebesar 101.650. Jurnalnya langsung fair value adjustment di sebelah debit ya. Pada unrealized holding gain income di sebelah kredit. Oke, lanjut. Nah, bagaimana penyajiannya, teman-teman? Nah, jadi teman-teman, sebenarnya fair value adjustment itu kan dia hanya sebagai net ya, atau membuat nilai equity investment itu sebagai nilai bersihnya. Jadi, misalkan saldo sebelumnya di sini adalah 713.850. Berarti harus dikurangi fair value adjustment sebesar 66.100 ya. Sehingga di sini yang kita sajikan adalah nilai yang fair value-nya. Nah, jadi sifat daripada fair value adjustment itu dia membuat nilai saham itu bersih ya. Nilai bersih sebesar harga pasar. Tapi kalau kita melakukan penjualan atau melakukan pemberhentian investasi, kita tetap menggunakan nilai sebesar carrying amount atau cost-nya gitu. Jadi di sini dia sebagai menjadikan nilai bersih daripada saham ya. Nilai bersihnya itu maksudnya jadi harga pasar lah. Jadi kan di sini perlu ditambah ya. Jadi sajikannya seperti ini. Lanjut ke other income and expense. Tadi kita mencatat ada keuntungan penjualan ya. Keuntungan penjualan sebesar 27520 dan mencatat adanya unrealized holding gain. Nah, dia masuknya ke OIE ya. Seperti yang ada di gambar ini, dia masuk ke OIE. Oke, itu aja mungkin, nanti kita lanjut ke pembahasan yang kedua.